Oke, kita hari ini berdiskusi tentang transaction management. Ini bagian satu dari dua sub chapter ya. Kalau dalam bukunya itu adalah jadi satu chapter besar yang membahas tentang transaksi dan cara menanganinya. Ya, transaksi dan cara menanganinya. Nah, kita nggak akan sampai ke cara menanganinya itu minggu depan. Yang sekarang itu apa itu transaksi dulu kita pahami dulu. Kemudian kita pahami juga bentuk pencatatan transaksinya atau yang disebut sebagai transaction log. Itu nanti bentuknya juga tabel, gitu ya. File tabel. Oke. Nah, yang menjadi latar belakang, transaksi database itu mewakili transaksi nyata yang dipicu oleh peristiwa seperti pembelian produk, registrasi mata kuliah, debit kredit, rekening bank. Jadi transaksi yang ada di dunia nyata itu digitalkan, tidak sekedar didigitalkan dengan cara mencatat di spreadsheet ya, itu otomasi, itu baru otomasi. Ya, otomasi office ya, otomasi office. Tapi kalau yang basis data itu sudah seakan-akan ya menjadi apa ya, selain mengotomatisasikan pencatatan juga menghasilkan laporan-laporan yang susunannya itu sesuai dengan apa yang seharusnya yang biasanya dibutuhkan gitu. Jadi kalau ada jual beli, ada pembelian produk ini ya, jual beli yang si pemilik barang kan menjual kan. Pembelian produk itu kan berarti kan tetap nanti kalau di dunia nyata kan ada uangnya diberikan, kemudian barangnya diserahkan, kemudian ada tanda terima sebagai sudah menerima uangnya dan sudah menerima barangnya. Itu ada tanda terimanya masing-masing, invoice bagi sisi penjual, invoice bagi sisi pembeli. Bisa saja sama ya, kontennya sama tapi di copy gitu ya, tembusan gitu. Nah, itu ditangani juga di database. Jadi uangnya diterima. Nah, uangnya itu kan sekarang juga sudah berubah, bukan berubah ya. Ada varian yang tidak harus berupa uang kartal gira gitu ya, ya uang fisik gitu ya. Bisa berupa uang digital, dompet digital yang mana hanya dengan mengurangi dan menambah, hanya dengan perintah mengurangi dan menambah, uang itu sudah berpindah. Gitu. Kalau Anda membeli produk, gitu, Anda sebagai konsumen membeli produk, Anda punya GoPay katakan, atau OVO gitu ya, sebanyak 200.000. Anda mau beli barang seharga 100.000. Maka yang terjadi apa? Apakah Anda merogoh sesuatu di HP Anda, membuka HP Anda, mengeluarkan uangnya kan enggak gitu ya. Kan hanya tinggal nominal 200.000 itu tinggal minus 100.000, Anda tinggal berikan perintah min 100.000. Bukan Anda sih ya. Database-nya tinggal berikan perintah minus 100.000 terhadap akun Anda gitu. Kemudian tidak hanya selesai di situ. Ketika Anda di minus, dari sisi penjual diapain? Akunnya penjual diapain? Ditambah, Plus, Pak. ditambah. Ditambah. Nominalnya sama atau beda? Sama. Mestinya sama ya, walaupun mungkin nanti ada pajak-pajak, siapa yang mau bayar pajak kayak gitu. Nah, itu nominalnya pada umumnya logikanya sama dengan mengesampingkan pajak ya. Kemudian setelah itu ada lagi, kalau ini barang, saya punya keyboard gitu ya, keyboard mekanik gitu ya, keyboard mekanik jumlahnya 10 biji, terus dibeli oleh Anda, dibeli oleh Ivan. Ivan bayar saya 100.000, harganya saya katakan 100.000. Saya di plus 100.000. Kemudian saya kirim barangnya ke Ivan. Ya, data apa yang harusnya berubah dari sisi saya? Selain uang saya bertambah 100.000. Jumlah produk, apa, bagian produknya, Pak? Iya, stok keyboard mekanik saya dari 10 sekarang menjadi berapa? Jadi Setelah 9, Pak. ya, berarti tinggal di minus 1. Kan mudah sekali ya. Mudah sekali.
Tapi itu tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, dilakukan sendiri-sendiri secara terpisah, itu tidak boleh. Ya. Nah, seluruh, ya ini mau ngomong seluruh atau semua ya, seluruh bagian ya sama saya. Seluruh bagian dari transaksi harus selesai dengan sukses untuk menghindari permasalahan integritas data. Jadi kalau yang tiga tadi terjadi tadi ya, saya harus, kalau saya dengan Ivan ya, sorry ya, saya dengan Ivan itu tadi pembelian keyboard mekanik tadi ya, uang saya harus bertambah 100.000, uang Ivan harus berkurang 100.000, stok yang saya punya harus berkurang satu. Itu wajib dan tidak bisa dipisah-pisah menjadi satu kesatuan. Misalnya terpisah, baru selesai dua misalnya, uang saya bertambah 100.000, kemudian uang Ivan berkurang 100.000, tapi stok saya tidak berkurang, apa yang terjadi? Ya saya akan ada masalah dengan stok gitu ya. Barangnya mungkin selesai terkirim dengan baik, tapi ketika saya mengandalkan, oh saya masih punya 9 kok, oke saya beli 10 ya, sorry, saya masih punya sorry, kalau tadi dikurangi satu ya, harusnya 9. Ternyata ada masalah, tidak dikurangi, ya tidak dikurangi. Saya masih punya 10 nih gitu ya, ternyata lupa kalau tadi sudah dibeli satu. Nah, ada yang mau beli 10 jadi kacau gitu. Itu kalau yang belum beresnya, misalnya saya sudah ditambah 100.000, stok saya sudah dikurangi satu, ternyata Ivan belum dipotong 100.000. Nah, lalu yang rugi siapa gitu ya? Saya nggak rugi ya, saya dapat 100.000 kok, saya udah di plus kak. Ivan belum dikurangi, Ivan nggak rugi, malah dapat barangnya juga gitu ya. Nah, yang rugi ya banknya atau penyedia layanan itu apa, uang digital itu yang rugi gitu ya. Ya seperti itu, jadi tidak boleh di bahasa Jawanya itu dipetel-petel gitu ya, dipotong-potong, harus semuanya itu selesai dengan sukses. Oleh karena itu eksekusi dan manajemen transaksi adalah hal yang penting dalam aktivitas sistem basis data. Anda bisa lihat database berikut, ini database standar penjualan yang Anda sendiri juga sudah punya. Kalau yang model tugas retail itu biasanya kan ini segini terus sampai di sini gitu ya. Paling nanti di sini nambah pegawai gitu ya. Customer, ya bukan employee, pegawai, nempel ke invoice, atau kalau nggak ke invoice ke lain ya. Untuk garapan pekerjaan ini yang mengerjakan siapa itu kan itu. Nah ini ada juga yang vendor, di sini vendor itu yang nge-supplying barang gitu ya. Jadi satu vendor nge-supplying lebih dari satu barang disuplai oleh satu vendor gitu. Nah ini tabel apa ini? Ini mungkin di tempat Anda belum ada lah. Kalau Anda merasa perlu, wah iya nih Pak, saya perlu pakai tabel ini, boleh ya, Anda boleh tambahkan di tempat Anda, di tugas Anda yang terkait dengan detail ya, boleh ditambahkan. Nah itu jadi ini fungsinya ya untuk mencatat transaksi historinya, histori transaksi dari customer ya. Dikenali dari ini customer number, ini FK-nya kan di sini. Gitu. Customer number, kemudian kontras number ini paling ya surrogate aja, 1 2 3 dan seterusnya. Tanggal, kemudian tipe, ini mau apa kredit atau dicaskan kepada siapa gitu ya. Kepada ini kita harus ngecas berapa gitu ya. Atau kita harus bayar berapa gitu. Jadi dan ini nominalnya. Kalau yang ini udah umum, number, name, ini tiga ini name semua, area code, phone. Nah balance ini adalah saldo dia, saldo si customer. Saldo apa ya? Saldo utang nanti kayaknya. Jadi saldo utang. Kemudian ini nota, ya, ada customer numbernya sebagai FK, tanggalnya ini mestinya sama, invoice date dengan ini mestinya sama. Jika ada transaksi baru mestinya sama. Subtotal, tax, total, nah ini dijumlahkan aja.
total itu subtotal plus tax. Pay type-nya nanti apakah kredit atau debit gitu, atau cash gitu ya. Kemudian jumlahnya, kemudian balance-nya. Misalnya, jadi saya mau kreditnya separuh-separuh, saya nggak mau geseknya separuh-separuh. Nanti caranya di sini. Dia geseknya pakai cash itu sebanyak ini, nanti gesek gesek kartunya kurangannya segini, masuknya di balance. Itu juga bisa Anda kembangkan di tempat Anda. Jika ada kemungkinan saya bayar separuh-separuh gitu, silakan. Kemudian lain ini adalah detail produk ya, detail invoice, detail nota itu ya, yang dirincikan bahwa setiap nota mungkin ada beberapa barang yang berbeda, bisa dijelaskan di sini. Kebetulan ini yang dikunci justru malah hanya invoice number sama line number gitu ya, suka-suka sih. Jadi produknya malah tidak jadi kunci utama primary key. Ini quantity ya, line unit itu quantity. Kemudian ini harga ini redundan sebenarnya. Harga yang di sini itu redundan dengan yang di sini sama. Entah kenapa dia bikin redundan gitu. Nah, amount itu ya tinggal dikalikan ini kali ini jadinya ini. Jadi ini turunan amount. Kemudian ini produk, ini description-nya, date itu tanggal masuk. Quantity on hand itu tadi stok ya, yang 10 tadi kurang 1 gitu. Nah, ini stoknya di situ. Produk min itu mungkin ya angka minimal untuk kita melakukan order lagi. Ya, katakan tinggal 5 gitu, nanti warning untuk kita segera order lagi. Nah, ini bisa di set ya. Jadi kadang-kadang beda-beda, ada yang 10 itu minimal, ada yang 100 itu minimal gitu ya. Kemudian price, ya harga hadiah sama seperti yang ini tadi. Diskon ini kalau ada sesuatu voucher khusus terhadap produk itu. Kemudian vendor number, nah ini terhubung dengan vendor ya, database retail yang pada umumnya. Oke. Ya, Anda perhatikan atribut customer balance. Anda kan sudah bisa ngelihat ya, Anda lihat ini gitu ya. Perhatikan atribut customer balance di tabel customer. Ya, atribut ini menyimpan nilai saldo pelanggan. Ya, saldonya saldo utang sih ya. Jadi nanti kalian lihat di contoh itu nanti saldo utang. Ketika terjadi proses transaksi penjualan produk ke pelanggan, skenario-nya adalah kita membuat satu row baru di sini. Ya, yang pertama membuat satu row baru invoice ya. Kemudian kita mengubah ini stok di sini kurang 1 ya. Tuh ada yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mengisi di sini juga, mengisi data di sini. Maksudnya di sini juga ya, ini juga ada di sini. Ini tadi tidak disebutkan, tapi maksudnya kan masuk ke sini secara otomatis harusnya data penjualan masuk ke sini. Yang ini tidak ngefek. Terus yang keempat, harusnya 5 ya, gitu. Mengupdate customer balance di sini. Nah, transaksi tersebut harus direfleksikan di database. Ya, ada 4 plus ya, saya tulis plus karena dari bukunya hanya nulis 4 ya, ternyata di line detail produk itu nggak diisikan ya, harusnya tetap diisikan. Nanti Anda lihat di belakang SQL nanti ya, tetap ada SQL-nya. Nah, itu harus direfleksikan, dijalankan dengan baik dan benar di database. Dalam istilah database, transaction adalah setiap aksi yang melakukan pembacaan dari dan atau penulisan terhadap database. Ya, ini definisi. Kok nyasar di situ ya nggak apa-apa ya. Jadi nyelempit. Jadi nanti kalau quiz atau tes transaksi itu apa ya, itu di situ. Di slide kelima bawah.
setiap aksi yang melakukan pembacaan dari dan atau menulis. Jadi tidak hanya baca, tapi bisa juga baca dan tulis atau tulis saja. Gitu. Jadi bisa tulis, baca atau baca dan tulis. Itu proses transaksi sehubungan dengan transaksi yang diselenggarakan atau dilakukan di dunia nyata. Ya, jadi ada 4 plus peristiwa update ya. Insertnya ada 2, 1 dan 3. Update-nya ada 2. Oh, insertnya ada 3 ya. 1, 2, 3 ini insertnya. Update-nya ada 2 gitu. Mestinya ada 5. Oke. Kita next dulu ya. Sebuah transaction bisa terdiri dari kombinasi select sederhana untuk memunculkan daftar konten tabel. Ya, jadi boleh. Ini kan select itu kan membaca ya. Jadi tidak ada peristiwa perubahan apapun. Update untuk mengubah nilai atribut di tabel terkait. Insert nambah baris baru. Delete itu bila mana perlu. Menghapus. Tapi pada umumnya delete itu jarang terjadi ya. Apa yang sudah tertulis tetap tertulis. Nah, sesuai dengan sabda di atas bukit Golgota. Bukan ya, itu bukan sabdanya itu Pontius Pilatus ya, apa yang tertulis tetap tertulis. Nah, secara lebih lanjut, transaction adalah unit logika dari pekerjaan yang harus seluruhnya sukses atau harus seluruhnya dibatalkan, tidak bisa setengah jalan. Kalau tadi 4 plus gitu ya, atau 5 lah kalau mau nyebut 5 aja. Kalau tadi 5, ya harus 5-5-nya sukses. Nggak boleh 2 jalan, 3 nggak jalan itu terus kemudian ya udahlah boleh lah gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa seperti kalau kita proses di Samsat atau di apa, ya udahlah boleh lah gitu. Belum antriannya merengek-rengek. Pak saya setelah ngajar ini Pak jam 8:30. Ya udah boleh lah gitu. Ya, jadi ini harus tegas. Ya, tidak bisa 5, batal semua. Gitu, tegas. Update sebagian komponen tabel pasti akan menghasilkan perubahan yang kacau dan nanti membawa ke database yang tidak konsisten. Jadi nanti ending-endingnya DB-nya akan menjadi inkonsisten. Itu nyambung ya, bukan di dalam konsisten. Nah, gitu, inkonsisten. Kenapa ya? Kayak tadi misalnya saya sudah ditambah 100.000, terus ternyata Ivan belum dikurangi 100.000 lah, terus jadi jumlahnya nggak konsisten. Ya, jadi seluruh statement SQL dalam transaction itu harus sukses. Jika tidak, maka seluruhnya harus di rollback. Ya, istilah yang perlu Anda hafal nanti cuma 2 sebenarnya. Commit sama rollback. Satu lagi, set transaction, jadi 3. Set atau bikin transaction itu untuk memulai tanda memulai transaksi, kemudian commit dan rollback itu nanti kita jelaskan belakangan. Transaction yang sukses akan bisa mengubah database dari satu kondisi konsisten ke mana tadi? Ke kondisi konsisten lain. Jadi dari state stabil konsisten pertama, ada transaksi, berikutnya juga harus kembali ke stabil berikut yang setelah terjadi transaksi. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kondisi database konsisten adalah hal di mana seluruh konstrain integritas data terpenuhi. Ini dari sisi dipandang oleh DBMS ya. Minimal itu ya. Sebenarnya kalau masalah tarik menarik duit tadi yang ini ya apa? Ya dia tetap integritas datanya sih tetap ya, cuman uangnya jadi siapa yang harusnya ngijolin ya. Untuk memastikan konsistensi database, setiap transaction harus dimulai dari database yang sudah konsisten dulu. Jika tidak, otomatis hasilnya pun akan semakin tidak konsisten. Nah, ini contoh ya, skenario yang tadi sebenarnya sama. Ini bukan skenario berikutnya, ini skenario yang sama. Ya. Gitu. Jadi ada 5 benar toh, 3 insert dan 2 update.
3 insert dan 2 update. Ada penjualan kredit dari 1 unit produk 89 WREQ ke pelanggan 10.016 harga 277,55. Ya. Jadi yang terjadi di situ kita ada 5 SQL comment ya. Perintah SQL yang menjadi satu kesatuan dibungkus dalam transaksi dan diakhiri dengan commit. Ya, jadi yang pertama ini tidak merupakan urutan sebenarnya, tidak merupakan urutan. Jadi mau dibolak-balik pun sama. Ya. Tuh yang pertama, jadi kita menambahkan baris baru di tabel invoice. Kita isikan invoice number-nya atau mungkin suruh kita aja dia. Customer number diisikan, tanggal diisikan. Kemudian ini adalah harga dasarnya. Ya, invoice subtotal harga dasarnya. Kemudian ini teksnya, pajaknya. Kemudian ini harga setelah pajak. Ya, jadi kalau di Amerika itu kerasa banget pajaknya yang bayar siapa? Langsung konsumen. Ya. Langsung si konsumen yang membayar pajak. Kalau di sini ya ada yang ya udahlah harganya sudah termasuk pajak gitu ya. Jadi yang terlihat dari sisi konsumen langsung ininya harga finalnya. Gitu. Terus pay type-nya jenis pembayarannya kredit. Pay amount-nya, nah ini karena nggak ada di split, nggak ada 50-50, semua dipakai ditaruh di porsi kredit. Kemudian nah ini yang lain detail nota tadi ya, ini adalah nomor invoice disamakan. Kemudian ini line number. Nah ini dalam oke, ini apa ya, jadi ini bukan surrogate banget ya, karena dia untuk nota yang berbeda ini bisa kemungkinan kembali ke satu lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi bisa kembali ke satu lagi. Katakan 1001010 ya 1010 itu nanti bisa satu lagi, nggak apa-apa karena kan kuncinya 2 baris ini gitu. Itu penetapan kunci tidak harga mati ya, tidak harga mati, yang penting kok integritasnya terjaga. Oke. Kemudian ini kode produknya, kuantitinya, harga dasarnya, kuantiti kali harga dasar. Oke. Ya ini turunan, mau disimpan atau tidak, monggo. Anda merasa penting untuk nyimpan, simpenlah. Kemudian update produk, set produk QH sama dengan produk QH -1 lah, ini stoknya dikurangi 1 ya. Stok di tabel produk ya dikurangi 1 untuk produk ini. Kemudian update customer, kita tambahkan angka utang dia. Jadi plus itu berarti dia utang gitu ya. Utang ke kita gitu ya. Kita piutang ke dia gitu ya. Untuk customer nomor 10.016. Kemudian jangan lupa yang terakhir kita masukkan ke account transaction. Jadi history transaksi kita ada. Ini suruh kita aja, account trans 6 itu suruh kita tanggalnya, kemudian ini nota, nomor invoice tadi. Ini charge, jadi kita menagih sebanyak ini. Jadi kalau model kartu kredit ya, jadi yang sistem kartu kredit itu sebenarnya sudah ada sejak zaman komputer belum banyak membantu manusia. Jadi kartu kredit itu sebenarnya ya produk konvensional ya. Sebenarnya dia produk konvensional yang mana ya mengandalkan kejujuran kejujuran dari si merchant dan si pemilik kartu juga gitu ya. Kalau zaman dulu kan modelnya gitu, jadi Anda punya kartu dengan nomor tertentu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, Anda bawa ke hotel gitu ya, terus nanti hotel itu akan mencatat nama Anda, terus mencatat pengeluaran Anda.
Katakan pada saat nginep di tempat itu Anda nginep 2 malam, plus ada makan, pesan dan sebagainya, endingnya totalnya 2 juta. Ya udah, nanti pihak hotel akan mencatat ini, mencas 2 juta ini bukan ke Anda, mestinya bukan ke Anda, tapi ke pihak yang menyediakan kartu kredit itu. Di Amerika kan ada American Express, Visa, Mastercard gitu-gitu ya. Itu yang punya duit modal gede ya, yang nerbitin kartu. Jadi mereka akan bayari pengeluaran Anda selama 1 bulan pertama. Oke, boleh free, tidak ada beban bunga apapun kalau untuk 1 bulan pertama. Terus nanti bulan berikutnya Anda disuruh bayar. Anda nggak bayar dalam bulan berikutnya, nanti tambah pajak. Gitu. Ya, jadi bisnis yang menyenangkan pada saat itu. Ya, jadi itulah kartu kredit. Nah, yang tidak menyenangkan kalau kartu kita itu diambil orang gitu ya. Sehingga dia bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 itu. Wah, ya udah langsung bobol lah gitu ya. Pihak merchant atau toko juga bisa nakal. Yang dicas lebih dari yang seharusnya. Nah, itu juga nakal. Oke, maka yang namanya kartu kredit ya hati-hati. Ya, kembali ke sini. Ya, ini tadi setiap barisnya ketika Anda enter, sebenarnya ketika Anda enter itu tidak terjadi apa-apa. Ya, dia baru akan terjadi, akan berpengaruh, akan efektif bekerja ketika ini sudah Anda perintahkan commit. Anda sudah ngetik commit. Ya, jadi kalau transaction modenya itu dinyalakan atau menggunakan set transaction gitu ya. Ya itu, setiap baris perintah SQL yang Anda berikan itu tidak langsung dikerjakan. Melainkan hanya ditampung dulu. Oke, siap. Tampung dulu. Tampung dulu. Tampung dulu. Sebanyak apapun tampung dulu. Ya. Terus ketika sudah di perintah terakhir ada commit setelah itu. Lah begitu commit di enter ya, maka seluruh perintah ini langsung efektif terjadi. Gitu, langsung efektif dilaksanakan. Itu ya, itu bedanya dengan statement biasa yang Anda lakukan di command prompt atau di PHP admin atau di data grid gitu ya. Data grid sebenarnya sudah pakai auto commit gitu ya. Commitnya bisa dimatiin gitu ya. Kalau PHP admin sekali Anda pencet kirim kan langsung terjadi. Kalau yang di command prompt itu juga Anda enter setelah titik koma kan langsung dikerjakan, andaikan itu bukan transaction. Tapi kalau transaction Anda ini sudah benar titik koma di enter ya tetap diam bergeming, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, ini tadi perubahan yang 5 SQL tadi, nambah data baru di invoice, update QH-nya, kemudian menambah data baru di tabel line atau detail tadi ya, detail nota, mengubah ini customer balance ini di sini, kemudian menambah data baru di sini. Jadi cas atau PO. Ini salah merah-merah ini harusnya yang ini ya. Cas yang paling bawah itu. Ya. Oke. Nah, sekarang andaikan DBMS hanya menyelesaikan 3 statement SQL pertama dan untuk statement berikutnya yang pada 5 gagal. Karena ada mati listrik. Jadi peristiwa pembuat gagalnya ya kayak gitu. Misalnya mati listrik. Kemudian force majeure yang lain misalnya banjir, satelitnya internetnya bubar gitu ya, jaringannya DC gitu ya, down connection, kemudian apa ya kena petir gitu ya, listriknya kena petir, gempa bumi tiba-tiba ATM-nya tertelan bumi gitu ya. Gempa bumi apalagi lah yang membuat proses itu terhenti secara mendadak. Nah, yang terjadi ketika tidak ditaruh di transaction yang baik,
ini. Jadi ada beberapa perintah yang tidak dilaksanakan. Nah, ketika beberapa perintah itu tidak dilaksanakan, sebagian dari perintah tadi, ya 2 dari 5 tadi tidak dilaksanakan, maka DP adalah dalam kondisi inkonsisten. Ya, tidak bisa lagi dipakai untuk transaksi berikutnya. Jika DBMS mendukung transaction management, maka DBMS akan merollback database ke kondisi yang konsisten sebelumnya. Ya, di rollback. Jadi 3 sukses tadi dianggap tidak terjadi. Ya, 3 yang sukses tadi tidak terjadi. Rollback. Jadi walaupun DBMS sudah didesain untuk melindungi transaksi, tapi programmer harus menulis sendiri detail setiap SQL-nya di dalam transaction dengan benar. DBMS tidak bisa menjamin SQL yang benar sudah mewakili transaksi nyata yang benar. Ya, contoh untuk ini, penjualan 10 unit produk 89 WRQ, SQL-nya ditulis kayak gitu. Benar nggak itu? Ada yang salah nggak? Teman-teman? Halo? Benar atau tidak, teman-teman? Kok sepi ya? Halo teman-teman? Benar nggak ya? Dengar, Pak. Benar ya? Ini penjualan 10 unit produk Itu 89 minus WRQ. apa plus ya, Pak, 10-nya? Anda melihatnya ini minus atau plus ya? Harusnya minus nggak sih, Pak? Jadi kan stok kita berkurang ya. Nah, stok kita kan berkurang, berarti harusnya dikurangi ya. Gitu, jadi harusnya minus. Tapi bisa jadi sengaja loh ya. Ya, kalau sintaksnya SQL sudah benar dan DBMS bisa sukses menjalankannya, hasilnya jelas salah. Yang kayak gini kan perintah ini kan benar gitu. Bukan sintaks error bukan salah di sintaksnya, tapi salah di logika pemrogramannya. Ya, salah di logikanya. Harusnya minus kalau ditulis plus. Ya, cukup jelas bahwa transaksi yang tidak tepat atau tidak selesai bisa menghancurkan integritas database. Nah, banyak kasus kekacauan konsistensi database gara-gara transaksi yang tidak dirancang dengan baik atau malah memang sengaja diubah script SQL-nya untuk tujuan kejahatan. Gitu. Jadi misalnya ini kemarin ya. Nah, ini lihat di sini dulu. Nah, ini pernah terjadi di Bank BCA. Saya mengikuti kabarnya dulu sekitar belasan tahun yang lalu. Ketika awal-awal itu ada penerapan informatika di dalam perbankan. Ada klik BCA pada awal-awal itu ya. Anda kayaknya baru lahir itu. Itu ada perintah ini, update akun saya. Update akun deh nih, akun. Set saldo sama dengan saldo plus 0, ini sangat kecil gitu ya. Dari nilai transaksi yang berlangsung, nilai transaksi apapun yang berlangsung. Jadi ini dipasang di transaksi apapun yang berlangsung. Where account ID sama dengan punya saya. Apa yang terjadi? Jadi ketika misalnya ini ada orang gesek narik dari ATM 10 juta gitu ya. Ya dikalikan aja 0,0001 ya, dapat 10 rupiah kecil. Kalau Anda pakai apa ya
pembukuan akuntansi yang manual itu kan kecil sekali, nggak ngefek gitu ya. Tapi dikalikan dong, kalikan berapa nasabah Bank BCA misalnya yang bertransaksi itu tuh 1 juta orang sehari, udah dapat 10 juta dong sehari. Hari sebulan udah dapat 300 juta dong. Ya toh? Hanya dengan menanamkan kode jahat seperti ini dalam transaksi, dalam transaction. Itu etika ya. Jadi etika, Anda ngerti cara codingnya tapi tidak menggunakan etika dengan baik, pada akhirnya ya inilah yang terjadi. Ya ketahuan, tetap ketahuan, dan orang itu dipidana akhirnya. Tuh. Oke. BMS hanya bisa membantu dengan fitur-fitur pengamanan transaksi semacam referential integrity dan entity integrity, serta yang nanti kita bahas dalam concurrency control. Oke. Letak keberhasilan perancangan sistem database dalam hal ini yang melayani transaksi berada pada desainer dan developer database. Oke. Nah, property transaction. Tiap transaction harus menunjukkan properti ACID, yaitu atomicity. Ya, mensyaratkan seluruh perintah SQL dari transaction harus sukses. Ya, jadi melihatnya tadi kalau ada 5 biji perintah itu, ya, ada insert, update, dan insert. Gitu, ada 5. Ini dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, satu perintah. Tidak bisa dipetel-petel gitu ya. Pakai 2 aja dari 5 gitu nggak boleh. Ya, 1 unit logika kerja yang tunggal dan tidak terbagi itu disebut sebagai atomicity. Kemudian konsistensi menunjukkan kondisi database sebelum dan sesudah transaction. Kondisi database harus selalu konsisten. Ya, tidak ada yang tadi gandul atau nanggung datanya, kayak harusnya sudah dikurangi 100.000 ternyata belum dikurangi, sebenarnya di sana sudah ditambah 100.000. Nah, siapa yang rugi gitu? Atau harusnya quantity itu sesuai dengan yang ada di gudang. Wong sudah keluar 1 kok tidak dilakukan gitu ya, pengurangannya. Itu kan tidak konsisten. Ya, maka ya tidak bisa dipakai acuan untuk berikutnya lagi. Gitu. Misalnya yang tadi saldo, saya harusnya saldonya 300.000, gara-gara kan saya punya uang 200.000, ada orang lain beli produk saya 100.000, harusnya kan duit saya 300.000. Lah kok saya mau beli sesuatu dengan harga 250 kok nggak mau gitu ya. Ternyata belum diupdate ya, ternyata duitnya masih 200.000. Nah kan berarti transaksi berikutnya nggak bisa jalan gitu ya. Harusnya sudah 300.000 bisa berhasil untuk transaksi saya gantian saya yang membeli gitu ya. Saya mau beli 250.000, ternyata nggak bisa gitu ya. Ya, padahal displaynya aja 300.000. Lah kok nggak bisa kacau kayak gini. Nah, tuh ya. Nah, apa ya? Kalau Anda kayak gitu terjadi ya. Ya bukan solusi ya. Konsekuensi paling murah itu cuma satu. Program Anda dibuang gitu ya. Wasted. Kayak di GTA itu wasted. Tuh, kalau nggak yang parah ya, kalau yang parah ya Anda dituntut. Ya, Anda seperti yang tadi kasus BCA tadi, masuk penjara. Hanya perintah SQL yang biru. Hanya karena itu. Terus isolation. Berarti saat data dipakai selama eksekusi transaction, tidak ada transaction lain yang boleh menggunakan data itu. Contoh paling mudah sederhana sekali Anda menerapkannya adalah di sini.
Jadi ada polling nih ya, ada polling di WA. Ini kan sering terjadi, ada polling di WA ya. Siapa aja yang ikut piknik ke Bali gitu ya. Ya, muncul kayak gini jebret gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Anda mengcopy itu, terus kemudian mengisi. Wah, karena ini seru nih mau piknik ke Bali ya, seru, menyenangkan. Akhirnya anggota grup itu pada rebutan ngisi. Ya, rebutan ngisi. Saya Kopas ini, Bu Agatha juga Kopas ini, terus kemudian saya ngisi. Ya, saya Kopas ya. Ini etok-etoknya saya gitu ya, yang mengkopas. Saya mengisi Lukas gitu ya. Ternyata pada saat yang sama Bu Agatha kopas dan menulis di sini Agatha. Nah, ketika di enter, kami berdua enternya ternyata juga barengan. Lah, terus terjadi kayak gini. Nah, apakah Anda pernah mengalami seperti ini? Siapa yang pernah? Pernah Pak di WA. Ya, di WA sering ya terjadi kayak gitu. Lalu gimana? Gitu ya. Ya ada yang ngalah. Ya misalnya saya ngalah, oh ya udah nanti tak tulis. Saya tuliskan Bu Agatha di nomor 6 gitu. Misalnya kayak gitu. Misalnya ya toh. Nah, tapi kan tidak selalu itu bisa diawasi oleh manusia. Kalau di WA kan kita mengawasi ya. Wah, ini kan konflik. Itu kan kita sering menyebutnya gitu ya. Datanya konflik. Cek lagi ada yang hilang gitu ya. Nah, bisa dicek ke atas itu manusia. Tapi kalau di dalam database ya siapa yang mau ngecek data ribuan, puluhan ribu, jutaan? Siapa yang mau melototi satu persatu kan tidak bisa gitu ya. Maka perlu ada prosedur ini, isolation ya, property isolation ya. Diisolasi yang menggunakan ini, yang menggunakan datanya, yang sedang menggunakan datanya diisolasi. Sebenarnya ironi loh, ini sebenarnya ironi sekali jadi ya. Ya saya menceritakan jadi untuk PPT yang hari ini, pekan ini, saya ngedit, Bu Agatha juga ngedit. Nah, seru banget ini. Saya ngedit nggak ngasih tahu gitu ya. Ngedit itu aja terus kemudian pasang di Moodle. Lah kok kemarin Bu Agatha juga ngedit. Bapak Bapak Ibu ini saya nambahi sesuatu gitu. Laduh. Padahal saya posisinya sudah ngajar kelas A, sudah selesai ngajar kelas A. Yang kemarin hari kemarin malah jadi GC. Yang saya kasihkan ke Anda yang versi saya. Nah, nanti versinya Bu Agatha ya entah. Nanti paling ya dilihat. Katanya sih nggak banyak sih ya. Cuman ya itulah konflik yang terjadi. Mau pakai versinya siapa? Dimulai dari state yang sama. State yang apa? Slide yang sama, tapi saya ngedit, Bu Agatha juga ngedit. Nah, akhirnya konflik nanti. Saya belum lihat lagi. Ya, cukup ironi mau ngajar tentang transaction ternyata dosennya sendiri malah itu melakukan contoh eh, ini pelanggaran akses bersama gitu. Nggak apa-apa, itu menjadi pelajaran kita. Kemudian durability, memastikan bahwa sekali transaction berhasil atau committed, transaksi tidak bisa dibatalkan apapun yang terjadi, nggak bisa diunduh ya, nggak bisa diunduh. Lalu gimana Pak kalau misalnya terjadi penipuan gitu ya, ada penipuan terjadi gitu, ya itu bukan kemudian uangnya ditarik mundur lagi, nggak bisa kayak gitu ya. Anda transfer 1 juta, kok 1 juta, ya katakan 10 juta deh ke perampok atau penipu nih. Nah bisa kemudian bukan kok terus kemudian uang dia diambil kemudian diberikan ke Anda. Itu kan cara tradisional ya, zaman sebelum ada komputer ya mungkin kayak gitu ya. Nah kalau ada komputer kayak gini dan kemudian ada instrumen keuangan misalnya seperti asuransi, nah itu ya yang mengisi saldo Anda ya uang dari asuransi tadi. Asuransi di si bank itu ketika terjadi penipuan kan tetap ada perlindungan bagi si banknya. Yang rugi kan banknya sebenarnya. Ya kalau banknya nakal ya terus dilimpahkan ke nasabah, nanti nasabah teriak-teriak.
Kalau pengen memelihara nasabah, ya gitu caranya. Jadi duitnya ditukar dari asuransi. 10 juta deh masukin ke situ. Kemudian bagaimana dengan si penipu? Ya nanti bisa dibekukan rekeningnya misalnya gitu ya, atau diapakan lah gitu ya. Jadi nggak ada undo gitu ya. Nggak ada undo ketika sudah committed ya. Nah, kalau belum committed ya posisinya masih masuk antrian gitu ya. Dan ya untuk bisa mengundo yang di situ ada nanti disebut sebagai transaction log. Jadi ada catatan transaksi, log transaksi itu nanti bisa sebagai bantuan untuk mengundo perintah-perintah yang belum terkomit atau setengah terkomit gitu ya. Istilah kelima, serializability, yaitu memastikan bahwa jadwal untuk eksekusi bersama tetap memunculkan hasil yang konsisten pula. Seakan-akan itu dilakukan secara serial. Ya, dilakukan bareng. Ya, oh ternyata dari tadi saya mati ya. Kelihatan muka saya ini. Jadi seakan-akan bareng gitu ya. Tapi apa namanya? Kebalik. Seakan-akan serial, tapi bareng. Ya, prakteknya itu bareng. Jadi kamu ngerjain ini, saya ngerjain ini, ayo bareng gitu ya. Tapi diprosesnya secara serial. Gitu. Jadi tidak terjadi konflik. Bisa diserialkan. Contohnya apa ya? Boleh kalau misalnya ini ada data A, ada data B. Ya, ini orang pertama, ini orang kedua gitu ya. Atau user pertama, user kedua. Saya baca data A gitu ya. Kemudian yang ini saya melakukan ini etok-etoknya pensil ya. Editing untuk data B. Ya. Oke, boleh serial, boleh bareng-bareng. Kenapa? Lah data yang diproses beda kan? Nah, boleh serial. Kalau boleh paralel gitu ya, boleh concurrent, boleh paralel. Ya, nanti pasti dijalankannya tidak ada konflik gitu ya. Tapi kalau misalnya ini skenario pertama, kalau misalnya yang kedua ternyata dia juga mengedit B. Apa yang terjadi kalau dia juga mengedit si B? Data B. Data yang sama, diedit bareng. Ya, ini tadi properti yang depan-depan tadi harus ada isolasi. Ya, siapa duluan yang meraih itu gitu. Itu nanti kita bahas di concurrency control ya minggu depan. Siapa duluan yang meraih mendapatkan akses ke data B. Kalau misalnya user 2 ya sudah user 2 lakukan dulu. User 1 diam dulu. Ngantri dulu gitu. Gitu teman-teman. Tapi kalau ini user 1 itu melihat atau menselect atau insert update itu ke A, sedangkan user 2 itu ke B, ya sudah lakukanlah aja bareng-bareng. Pasti tidak ada masalah. Untuk database single user, ya yang Anda pakai sendiri di komputer tidak terhubung kemana-mana, itu ya pasti serializability dan isolasinya sudah jalan. Karena ini pasti hanya ada satu transaksi dalam satu waktu. ACD tetap dibutuhkan. Ya. Properti ACD tadi tetap dibutuhkan untuk menjaga bila ada gangguan listrik atau sistem komputer ya. Atomicity, konsistensi, sama durability, ya, nggak boleh diundo. Terus atomicity tadi utuh, kemudian konsistensi sudah dalam kondisi yang konsisten. Nah, kalau pakai DB multi user, ACID harus berjalan semua kalau pengen tidak terjadi kesalahan. Ya, minggu depan kita bahas itu. Terus kita berkenalan dengan dua istilah atau tiga ya nanti ya. Yang pertama commit, kedua rollback.
Standar ANSI mensyaratkan bahwa saat sebuah urutan transaction dijalankan, urutan harus berjalan hingga menjumpai commit, yang mana seluruh perubahan disimpan secara permanen di database. Commit secara otomatis mengakhiri transaction. Atau menjumpai rollback, berarti seluruh perubahan dibatalkan dan database dikembalikan ke kondisi konsisten semula. Atau kalau tengah jalan, ya tetap rollback. Jika setengah jalan itu terjadi sesuatu yang membuat transaksi nggak bisa lanjut, ya tetap tidak akan pernah di-commit, ya aksinya akan selalu rollback. Oke, nah ini kalau Anda menggunakan SQL, di sini set transaction itu dipakai di Oracle ya, kalau yang SQL kita yang bikin gitu ya. Ini contoh transaction untuk penjualan 2 unit produk 1558 HIW1 ya, seharga 43,99. Nah, karena penjualan 2 unit, maka 2 unit itu dikurangi ya untuk produk itu. Kemudian update customer, set customer balance-nya ditambah 87,98, itu 2 kali 43,99 ya. Untuk customer 10.011. Commit. Tentunya nilai kuantitas, harga barang, kode produk, dan nomor pelanggan di SQL tersebut bisa diganti dengan variabel sesuai input dinamis ya. Jadi ini kan Anda bisa ganti sesuai dengan inputan dari interface-nya. Masuk ke variabel apa gitu. Oke, terus yang terakhir transaction log. DBMS menggunakan transaction log untuk menyimpan seluruh transaction yang mengubah database. Informasi yang disimpan di log ini digunakan DBMS untuk kebutuhan undo, ya, recovery yang dipicu oleh statement rollback atau terminasi abnormal atau ketika terjadi kegagalan sistem. Isi dari transaction log adalah record di awal transaction. Kemudian untuk tiap komponen transaction dicatat tipe operasi yang dilakukan, update, delete, insert, nama tabel yang dipengaruhi transaction, nilai sebelum dan sesudah dari field yang diupdate, dan pointer ke log sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian yang terakhir di commit. Nah, itu adalah contoh transaction log ya. Ya, jadi yang di depan ini nomor transaction log-nya ini. Transaction log record ID. Kemudian ini transaction number-nya, nomor transaksi yang menjalankan serangkaian perintah SQL ya. Itu untuk transaksi yang nomor berapa. Kemudian pointer untuk mengetahui susunan urutannya. Jadi berarti untuk yang baris ini sebelumnya adalah 341. Sebelumnya adalah 341, yaitu which is yang ini. Terus sesudahnya berarti bukan baris, oh ya, baris bawahnya sih ya. Sesudahnya adalah ini. Nah, itu. Nah, bukan 353 ya, berarti loncat dia. Next pointernya bukan 353. 353 ada sesuatu yang lain mungkin untuk log yang 353 gitu ya. Jadi ini jelas nanti susunannya. Kemudian di sini operasinya insert, update, delete. Nama tabelnya yang terpengaruh apa? Kemudian row yang mana? Ya, baris yang mana? Atribut yang mana gitu ya. Sehingga ketemu selnya kan. Ini persilangan antara baris dan kolom ya. Kemudian angka sebelumnya berapa, angka sesudahnya menjadi berapa ya. Untuk yang statement kedua juga sama ya, dari 352 terus next nanti 365, 364 apa ya nggak tahu yang lain gitu ya. Nah itu melakukan update customer 10.011, customer balance untuk atribut customer balance untuk row ID 10.011 diubah dari 525,75 menjadi 615,75
73. Nah, kalau kita punya data seperti ini ya bisa ada undo ya. Tapi kan ini ya apa ya? Ini transaction-nya gitu ya. Dibilang lagi bahwa ini tidak dipakai terus untuk mencatat semua yang terjadi gitu ya. Jadi hanya untuk transaksi khusus itu dia dibuka. Kenapa ya? Karena transaction log ini yang menambah beban pemrosesan overhead dari sistem. Ya, walaupun begitu, ini tetap diterima. Ya, ada transaction log ini tetap diterima karena dia punya kemampuan mengembalikan database yang korup. Nah, itu jauh lebih berharga daripada nggak punya. Ya, contoh misalnya Anda secara ceroboh gitu ya. Anda melakukan update mahasiswa, set mahasiswa nama menjadi Evi. Apa yang terjadi? Misalnya Anda punya 1000 mahasiswa gitu ya. Ya semua akan langsung berubah namanya menjadi Evi gitu ya. Nah, terus Anda mau gimana kalau udah itu terjadi? Anda enter gitu ya. Enter gitu. Jebret langsung terjadi. Anda bisa gulung koming, nangis-nangis gitu. Nggak bisa diandu. Anda mau ngandu ya ambil form yang kertas yang dikumpulkan mahasiswa, kemudian dimasukin satu-satu sebanyak 1000 gitu ya. Anda silahkan pusing gitu ya, gara-gara sebaris perintah yang gawat gitu ya. Maka update itu hati-hati, tetap harus ada where, tetap harus ada, saran saya tetap harus ada limit. Jadi membatasi berapa baris dia gitu. Berapa baris, jadi tidak menghancurkan seluruh tabel. Saat ada kegagalan sistem, DBMS akan memeriksa transaction log untuk seluruh transaction yang belum commit dan mengembalikan atau merollback database ke kondisi sebelumnya berbasis informasi di log. Saat proses recovery selesai, DBMS akan menuliskan lagi di log seluruh transaksi yang berhasil namun tidak tertulis secara fisik di database sebelum peristiwa kegagalan terjadi. Ya, ini loh yang belum jadi itu ini gitu ya. Itu bisa direportkan. Jika rollback dimunculkan sebelum terminasi, DBMS hanya akan mengembalikan database untuk transaction tertentu. Dengan kata lain, transaction tercommit tidak di rollback. Ya, jadi misalnya ya ada segini, ada 1, 2, 3 itu, terus Anda melakukan commit, kemudian 4, 5, 6. Nah, kemudian di sini melakukan rollback. Ya rollbacknya hanya bisa sampai segini tok. Hanya bisa sampai sebatas ini. Tidak bisa sampai segini. Sampai dari awal itu nggak bisa. Ya, sampai batasnya si commit. Ya, jelas ya. Itu. Jadi kalau udah commit ya sudah. Yakin pasti. Jadi transaction log adalah bagian penting dari database dan umumnya diimplementasikan sebagai satu file khusus atau lebih yang dikelola secara terpisah dari file database utama. Transaction log juga dipengaruhi oleh kondisi ketika disknya penuh atau ada kerusakan gitu ya. Nah, makanya karena transaction log itu berisi data kritis, maka beberapa implementasi memetakan log transaction itu ke beberapa disk, disebar. Ingat ya zaman RAID itu ya, ketika Anda belajar ARCOM itu ya, disebarin parity check-nya untuk mengurangi risiko dari kegagalan sistem. Masih ingat enggak itu yang namanya yang dipakai untuk parity check itu ya, pakai huruf H itu? Udah lupa ya, Anda aja lupa, apalagi saya tidak. Nah, saya ngajar terus setiap tahun ya. Hemming ya. Hemming itu dipakai untuk perbaikan data parity. Oke. Ya, saya kira segitu. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya tunjukkan untuk latihannya.
Mana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kalau dari saya belum sih, Pak. Oke, cukup jelas ya. Saya mau coba tanya, Pak. Oh, boleh Renaldo. Kan berarti kalau kegagalan di BMS kan kebanyakan karena update kan, Pak. Kegagalan karena apa tadi? Dengar nggak suaranya, Pak? Ya, ya. Oh. Nah, terus berarti kalau bisa dirobek itu kalau semua belum komit ya? Apa semua update tuh udah masuk komit? Ya, insert update delete itu semua belum dilaksanakan kalau belum commit atau istilahnya masuk ke tabel transaction log. Sementara masuk pencatatannya di situ dulu sebelum commit. Nah, jadi ketika Oh, rollback oke, Pak. pun data rollbacknya ada di transaction log gitu ya. Gitu. Oke, Pak. Ya, yang menyebabkan kegagalan ya banyak tadi. Tiba-tiba mati listrik, mati jaringan, internetnya off dan sebagainya. Ada lagi? Oke, sudah. Ya. Boleh, Pak. Nah, untuk latihan ya, masih ada latihan terus gitu ya. Ini baru kali ini loh ya. Tahun kemarin kayaknya nggak dipaksa gini. Nggak apa-apa, paksa aja kasih kasih poin gitu ya. Itu ada poinnya nanti. Dan poinnya berlaku untuk seluruh anggota karena ini untuk kelompok. Ya, sehubungan dengan tugas dua kalian, buatlah serangkaian SQL transaction terhadap transaksi utama kasus database kalian. Ya, yang apa retail ya sudah terbantu kalau retail tadi. Kalau yang apa PDAM, bank atau lapangan futsal, persewaan mobil, nah itu ya dicoba SQL transaction untuk mewakili transaksi yang terjadi di kasus Anda. Kirimkan secara japri SQL-nya via Telegram ke saya. Ya. Pastikan ada insert dan update ya. Mestinya ada insert dan update, tidak hanya select aja kan. Itu. Jadi insert dan update. Select sih bisa untuk mendapatkan variabel itu bisa menggunakan select. Jadi untuk where nama pegawai sama dengan atau nama customer sama dengan Lukas itu ya bisa untuk mendapatkan ID customernya itu bisa. Ya, tapi tetap harus ada insert karena di invoice kan tetap ada data baru. Update itu ya mestinya tetap ada ya kalau kita ngomong stok itu tetap ada. Nah, kelompok dapat nilai 2 poin kalau mengumpulkan. Saya ngumpulkan ya 1 aja nggak apa-apa. Tuh. Paling lambat Sabtu 13 November 2021 pukul 12. Ada yang belum jelas tentang latihan? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Saya stop recordingnya.